Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Sekarang kita ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Dan juga tentunya Anda bisa mendengarkan program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 ini di berbagai LPPL, radio lembaga penyiaran publik lokal di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Segera kita mulai program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Saya Panjarto yang bertugas di studio sekarang ini, dan untuk laporan pertama kita bergabung dengan reporter Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo. Dari data gugus tugas penanganan Jawa Timur, penyebab kematian tertinggi kasus COVID-19 di Jawa Timur adalah penyakit bawaan dari pasien. Diding. Sahabat, tingginya jumlah kematian kasus COVID-19 di Jawa Timur bukan disebabkan oleh infeksi virus tersebut, tetapi didominasi oleh penyebab penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Ini dikatakan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dalam konferensi pers Rabu kemarin. Saya banyak di-brief oleh Pak Dr. Joni, ini yang komorbid tertinggi penyebabnya antara lain satu adalah karena diabetes, kemudian hipertensi, kemudian jantung. Kalau komorbid ini kemungkinan potensi sampai kepada gagal layanan dan akhirnya meninggal itu memang cukup tinggi. Lalu keterlambatan di dalam memberikan layanan dan seterusnya. Kemudian kelengkapan alkes, maka salah satu yang kita ingin kerjasama di antara kita semua bagaimana memberikan layanan sebaik mungkin, secepat mungkin dengan alkes yang mungkin kita bisa support yang satu dengan yang lain, ini menjadi sangat penting. Jadi terima kasih para pimpinan-pimpinan rumah sakit, terutama dari pimpinan Rumkital, Dr. Ramlan, matur nuwun rawuhipun, dan koordinator kuratif di Pemprov ini adalah Pak Dr. Joni. Nah, hal-hal yang mungkin sudah terkonfirmasi sebelumnya, hal-hal apa yang mungkin bisa menjadi pemicu dari kemungkinan layanan yang menjadikan tidak tertolong dan seterusnya. Saya kemarin minta kepada Pak Dr. Joni, tolong mungkin diskusi di forum kecil, tidak untuk dipublish, saling cocok-cocokan bagaimana cara memaksimalkan. Mitigasi kita ini harus dilakukan dengan cara apa? Sampai Rabu sore kemarin dari data gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Timur, jumlah total kasus positif 2.491, PDP 5.274, dan ODP 23.151. Sementara total sembuh terkonfirmasi 403. Saya Diding Yunarto untuk Jatim News Today. Dari Diding Yunarto kita bergeser ke Billy Patopoy, masih dari Suara Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap gelar sholat Idul Fitri di zona non-merah. Silakan, Bill. Sahabat pendengar Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memutuskan untuk tetap mengadakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Tapi hanya dilaksanakan di zona yang masih belum merah saja. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan dan tetap memproteksi wilayahnya untuk tidak menerima jamaah dari luar. Hal ini disampaikan oleh Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo, saat ditemui di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu sore kemarin setelah selesai rapat. Dari hasil rapat koordinator dengan Forkombimda, pimpinan MUI, Ormas Islam, bahwasanya dalam mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 saat ini di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang ternyata semakin cepat, luas, dan masif, ada 5 poin yang didapatkan dari rapat. Pertama, pelaksanaan zakat fitrah, mekanisme pembagiannya diserahkan langsung ke tempat tinggal yang berhak menerima. Kedua, pelaksanaan takbiran
di masjid atau musola dengan menggunakan pengeras suara dan tidak diperbolehkan melaksanakan takbir keliling. 3. Pelaksanaan sholat Idul Fitri hanya diizinkan di masjid, musola, lapangan di desa atau kelurahan yang berkategori hijau atau kuning dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan tidak menerima jamaah dari luar. 4. Pelaksanaan tradisi halal bihalal tidak dilaksanakan secara seremonial, open house baik di kantor pemerintah maupun swasta. Dan 5, maklumat ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan. Sementara itu, untuk update perkembangan COVID-19 saat ini di Kabupaten Sidoarjo, untuk ODP sahabat, jumlahnya mencapai 979, PDP 364, positif COVID-19 329. Untuk korban meninggal dilaporkan ada 34 orang dan sembuh dilaporkan ada 19 pasien. Demikian saya Bil Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Masih ada 8 reporter lagi yang akan menyampaikan informasi untuk program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19. Dari Sidoarjo kita menuju ke Kota Angin Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. Tambah 4 pasien terkonfirmasi COVID-19. Silakan Agustin. Pasien terkonfirmasi positif corona di Kabupaten Nganjuk setelah hasil tes swab 4 pasien yang saat ini dirawat di RSUD Kertosono dinyatakan positif. Mereka berasal dari Kecamatan Ngeronggot dan Baron. 4 pasien berasal dari klaster yang berbeda, yakni dari klaster Sampurna, Surabaya, serta klaster tempat wisata luar daerah. Dari 4 pasien tersebut, 1 orang sebelumnya berstatus pasien dalam pengawasan, kemudian 3 lainnya berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Menurut sumber internal dari tenaga medis penanggulangan COVID-19 Nganjuk, 4 pasien yang terkonfirmasi positif tersebut hingga kemarin masih dirawat di RSUD Kertosono dan tidak perlu dievakuasi. 4 pasien positif corona masing-masing adalah perempuan berusia 25 tahun asal Ngeronggot, anak pasien positif corona dari klaster Sampurna dan sudah meninggal dunia. 1 pasien asal Ngeronggot lainnya merupakan pria berusia 28 tahun yang memiliki riwayat perjalanan dari Surabaya dan pasien sudah langsung dievakuasi ke RSUD Kertosono setelah rapidnya positif. Selanjutnya, 2 pasien asal Baron masing-masing perempuan berusia 60 tahun dan 70 tahun. Keduanya pernah kontak dengan pasien positif corona dari klaster tempat wisata luar daerah. Dengan hasil tes swab tersebut, keempat pasien harus menjalani perawatan lanjutan di RSUD Kertosono. Karena jika sebelumnya jumlah pasien terkonfirmasi positif corona sebanyak 20 kasus, sejak kemarin total menjadi 24 kasus. 7 pasien diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Adapun 17 lainnya masih harus menjalani perawatan intensif. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto, belum bisa banyak berkomentar, hanya menyebut hingga kemarin belum ada perubahan data pasien terkonfirmasi positif. Data yang diterima pasien positif tetap 20 orang. Hendri menyebut jumlah PDB orang dalam pemantauan dan OTG juga tidak berubah, masing-masing 68 kasus, 69 kasus, dan 452 kasus. Sedangkan orang dalam risiko atau ODR kembali bertambah menjadi 33.914 kasus. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang. Ya, itu tadi laporan dari Agustin Merdekawati, Ersal FM Nganjuk. Bergeser ke Amanda, dari Suara Madiun, gelar rakor evaluasi penanganan COVID-19, Wali Kota sebut kerja TGTPP COVID-19 Kota Madiun ditingkatkan. Amanda. Penanganan COVID-19 di Kota Madiun sudah cukup baik, terbukti dari rakor evaluasi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan TGTPP COVID-19 Kota Madiun yang digelar Rabu 20 Mei 2020. Mulai penanganan kesehatan, pencegahan, sampai penyaluran bantuan, Wali Kota Madiun mengapresiasi kinerja TGTPP Kota Madiun sejauh ini. Seperti diketahui, Kota Madiun memiliki 3 kasus COVID-19 sampai saat ini. Ketiga kasus tersebut memiliki riwayat perjalanan dari luar kota dan terindikasi kuat tertular saat berada di luar kota tersebut. Sebaliknya, di Kota Madiun cukup aman dari COVID-19. Hal itu tak terlepas dari kinerja tim kesehatan yang secara cepat melakukan penelusuran hingga langkah pencegahan sehingga tidak terjadi penularan di Kota Madiun. Selain itu, petugas dari bidang penindakan juga cukup baik dalam melakukan sosialisasi dan himbauan. Begitu juga terkait penyaluran bantuan. Sejumlah jenis bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi,
maupun pemerintah daerah jumlahnya mencapai 43.749 penerima, mulai dari bantuan pangan non-tunai BPNT Pusat, BPNT Pusat Perluasan, BPNT Daerah, bantuan sosial tunai BST Pusat, BST Provinsi, BPNT Provinsi, dan bantuan sembako pemerintah Kota Madiun. Itu semua belum termasuk masyarakat yang menerima bantuan hasil donasi masyarakat. Namun, Wali Kota mengaku masih ada data yang kurang valid. Hal tersebut terus dievaluasi agar bantuan tersalurkan dengan tepat dan merata. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 20 Mei, sebanyak 1.198 orang dengan risiko, dengan rincian 1.039 orang selesai pemantauan, 102 orang tanpa gejala, 86 orang selesai pemantauan, 67 orang dalam pemantauan, 60 orang selesai pemantauan dan sembuh, dan 3 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Berikutnya dua reporter dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, ada Ari Kusuma dan Risma Erina. Ke Ari Kusuma terlebih dahulu. Supaya penerima bantuan merata, Pemkab Blitar salurkan jaring pengaman sosial JPS Part 2 sesudah Lebaran. Ari. Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona terus dilakukan, terutama terkait pemberian bantuan sosial kepada warga kurang mampu. Sejauh ini, Kabupaten Blitar ada sejumlah bantuan yang diberikan, di antaranya bantuan pangan non-tunai atau BPNT, program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan langsung tunai dari Kemensos, BLT dari dana desa, paket sembako dari provinsi dan daerah. Koordinator Tim Gugus Tugas Bidang Ekonomi Kabupaten Blitar Tuti Komaryati mengatakan, mengenai jaring pengaman sosial tahap kedua di wilayahnya akan kembali disalurkan dalam waktu dekat. Namun, mekanismenya masih menunggu penyaluran bantuan sosial baik dari pusat maupun provinsi tuntas terlebih dahulu. Hal itu dilakukan supaya penerima bantuan COVID-19 merata dan tepat sasaran. Sejauh ini, Pemkab Blitar masih melakukan verifikasi dan validasi data penerima jaring pengaman sosial agar tidak terjadi tumpang tindih. Karena bantuan itu tidak hanya dari kabupaten kota, juga dari pusat, dari provinsi, dan cukup banyak. Alhamdulillah itu berarti sangat membantu masyarakat. Makanya untuk yang tahap kedua, supaya jangan sampai masyarakat itu ada yang kelewatan tidak terbantu, itu nanti dilaksanakan setelah yang dari pusat dan yang dari provinsi selesai. Tuti menambahkan, berdasarkan daftar alokasi bantuan sosial atau jaring pengaman sosial di wilayah Kabupaten Blitar tahap pertama sebanyak 42.296 keluarga dan diprediksi tahap kedua kurang lebih penerimanya sama. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Di belakang Ari Kusuma ada Risma Erina, masih dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Cegah penularan corona, Kemenak Kabupaten Blitar minta warga berstatus ODP, PDP, sholat Id di rumah. Risma. Menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah demi menekan laju peredaran virus corona. Mengingat saat melaksanakan agenda tersebut melibatkan banyak orang, sehingga pengamanan dan keamanan harus disiagakan sejak awal agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Menanggapi hal itu, Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi meminta seluruh warga berstatus orang dalam pemantauan atau ODP yang masih menjalani karantina, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan yang sakit flu atau demam agar menjalankan sholat Id di rumah. Upaya ini dilakukan untuk memutus rantai peredaran virus corona. Ia berharap masyarakat tidak berpikiran negatif serta berprasangka buruk karena himbauan ini demi menjaga keselamatan bersama dari wabah corona. Sebagai informasi berdasarkan laporan situasi perkembangan corona di Kabupaten Blitar, hingga kini jumlah ODP ada 875 serta dalam proses pemantauan ada 68 dan jumlah PDP sebanyak 40 serta yang masih dirawat ada 7 orang. Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Anda masih mendengarkan program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang disiarkan secara serentak di Radio Realita FM Pamekasan, Radio Suara Sidoarjo, Radio Suara Gresik, Radio Prada Suara Tuban, Radio Ersal FM Nganjuk, Radio Suara Madiun, Radio Persada FM Kabupaten Blitar, dan Radio Mahardika FM Kota Blitar. Sekarang kita menuju ke Kota Budak Gresik. Ada Putri Rizkiana.
Bantuan langsung tunai BLT dana desa di Gresik sudah memasuki tahap akhir dan diserahkan langsung oleh Bupati Gresik. Putri. 20 Mei 2020, bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD dan bantuan pangan non tunai atau BPNT terakhir diserahkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedayu, setelah beberapa desa dan kecamatan lainnya di Kabupaten Gresik. Penyerahan BLT ini diserahkan langsung oleh Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto. Acara penyerahan berlangsung di kantor desa Sidomulyo, Kecamatan Sedayu, yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kemudian Camat Sedayu dan Kepala Desa Sidomulyo. Menurut Bupati Gresik, BLTDD di Desa Sidomulyo sebanyak 27 orang penerima. Dari jumlah desa, sekabupaten Gresik sebanyak 330 dan yang sudah tersalurkan sebanyak 328 desa dan 2 desa lainnya akan dianggarkan pada periode berikutnya. Selain itu, acara juga disaksikan secara langsung oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melalui video conference. Masalah BPNT 35.000 ya, ini proses hari ini. Pokoknya sebelum hari raya Dinas Sosial Kabupaten Gresik menjanjikan harus selesai bagaimana caranya. Alhamdulillah, Kepala Desa Kabupaten Gresik sepakat demi COVID mereka berjuang untuk bertanggung jawab bagaimana penyaluran masalah anggaran JPS dari APBD maupun dana desa bisa terselesaikan dengan tuntas. Bupati Gresik juga berharap agar kepala desa sekabupaten Gresik demi COVID-19 bersama-sama berjuang untuk bertanggung jawab sebagaimana penyaluran dari APBD dan dana desa dapat terselesaikan secara tuntas. Putri Rizkiana dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Suara Gresik kita menuju ke Realita FM Pamekasan. Ada Arifin. Lantik 94 pejabat dengan protokol COVID-19. Bupati Pamekasan ajak jadikan jabatan sebagai pengabdian dan perjuangan. Arifin. Sebanyak 94 pejabat meliputi Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 telah resmi diambil sumpah oleh Bupati Pamekasan Rabu 20 Mei 2020 kemarin siang di Mantep Agung, Ronggo Sukowati. Di kesempatan itu pula, Bupati Badrut Tamam mengajak pejabat yang baru dilantik untuk menjadikan jabatan sebagai pengabdian dan perjuangan bergeser dari kabupaten biasa menjadi kabupaten luar biasa. Meski di tengah wabah COVID-19, prosesi pelantikan tetap memperhatikan protokol COVID-19 dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan dilengkapi protokol kesehatan. Bupati Badrut Tamam mengingatkan agar jabatan baru yang mereka emban saat ini diawali dengan penuh syukur dan tak perlu mengeluh. Sebab bagi dirinya, mutasi dan rotasi jabatan adalah bentuk penyegaran bagi para ASN, baik yang promosi jabatan maupun yang dimutasi ke tempat kerja baru. Dimulai dengan bismillah dan syukur. Bersama-sama kita bekerja dengan semangat baru, etos baru, dan menjadikan jabatan yang kita tempati ini sebagai wadah pengabdian dan perjuangan untuk menjadikan kabupaten ini yang bergeser dari kabupaten biasa menjadi kabupaten luar biasa. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini wanti-wanti menegaskan bahwa dalam proses mutasi dan rotasi jabatan dipastikan tak ada jual beli jabatan. Komitmen itu selalu diungkapkan lantaran masih banyak beranggapan para pejabat yang menduduki posisi strategis melalui transaksional, padahal itu tidaklah benar. Dari Realita FM Pamekasan, Arifin melaporkan. Masih dari Realita FM Pamekasan, sekarang kita bergeser menuju ke Kolik Maulidi. Kepala Desa Pademawu Timur berikan BLT pada warga terdampak pandemi COVID-19. Kolik? Pembagian bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD yang bertempat di kantor Balai Desa Pademawu Timur dihadiri oleh Camat Pademawu, Kapolsek Pademawu, dan Ramil Pademawu, Babinsa, dan Babin Kamtipmas Desa Pademawu Timur, serta Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Pamekasan.
Kepala Desa Pademangu Timur, Jumati Eli Susanti mengatakan, penerima BLT-DD adalah masyarakat yang tidak pernah menerima program dari pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan bantuan langsung tunai atau BLT. Eli Susanti menyampaikan, penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dengan besaran Rp600.000 per kepala keluarga. Dengan banyaknya data penerima BLT berjumlah 104 kepala keluarga. Tambah Elis, masyarakat juga harus tahu dan paham bahwa warga yang sudah menerima bantuan PKH serta bansos dari Kemensos untuk yang terdata di DTKS tidak boleh lagi terima BLT-DD. Jadi, satu kakak hanya menerima satu program bansos. Sesuai petunjuk yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, penerima bansos tidak boleh double. Eli Susanti berharap bantuan BLT-DD ini bisa mengurangi beban masyarakat di bulan suci Ramadan, apalagi saat ini tengah wabah COVID-19. Semoga dengan adanya program ini, masyarakat dapat terbantu. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Ya, itu tadi laporan dari Holik Maulidi. Terakhir, kita ada peluang untuk bergabung dengan Afik Rahardian, Mahardika FM Kota Blitar. Hari pertama kerja setelah dilantik Wali Kota Blitar bagikan bantuan dari Pemprov Jawa Timur untuk warga Kota Blitar. Afik. Sekitar 1.500 paket sembako dan lauk pauk dibagikan Santoso, Wali Kota Blitar, kepada warga Kecamatan Sananwetan. Bantuan jaring pengaman sosial dari Pemprov Jatim ini diberikan untuk Kelurahan Bendogerit sebanyak 190, Kelurahan Gedok 485, Kelurahan Sananwetan 176, Karangtengah 204, Kelurahan Kelampok 172, Kelurahan Rembang 92, dan Kelurahan Pelosok Kerep 198. Santoso menegaskan total ada 5.000 bantuan jaring pengaman sosial yang akan disalurkan pemerintah Kota Blitar ke 3 kecamatan. Dengan rincian Kecamatan Kepanjen Kidul 1.500, Kecamatan Sukorejo sebanyak 2.000, dan Kecamatan Sananwetan 1.500. Penyaluran ditargetkan selesai sebelum Lebaran tiba. Santoso menyebut paket sembako yang diberikan ini terdiri dari 10 kg beras beserta lauk pauk seperti telur, minyak goreng, dan kecap. Secara teknis, penyaluran bantuan jaring pengaman sosial ini dipusatkan di masing-masing kelurahan. Penerima datang di kelurahan masing-masing dengan mengumpulkan kartu pengambilan, fotokopi KTP, dan fotokopi kartu keluarga. Ya, hari ini seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Sananwetan sedang menerima bantuan sembako dari Provinsi Jawa Timur berupa beras 10 kilo, kemudian dengan lauk pauk berupa telur, minyak goreng, kecap. Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih tenang karena sudah ada persiapan selama menjalani karantina di rumahnya masing-masing ya. Sudah ada sembako yang bisa digunakan untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Dalam kesempatan ini, Santoso berharap seluruh warga terdampak COVID-19 bisa menerima bantuan karena Pemkot Blitar sudah mendata dan membagikan bantuan secara merata. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, itu tadi 10 reporter sudah hadir dalam program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas, saya Panji mewakili kerabat yang lain menyampaikan terima kasih. Selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.